Close my hands, shaking, and you are the reason my heart is bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure I'm in the dark. I'd spend every hour or every day keeping so safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Setiap negara pastinya memiliki kebudayaannya masing-masing. Salah satunya seperti negara Prancis dengan table manner-nya. Table manner adalah aturan dan prinsip yang mengatur bagaimana proses dan tata cara yang sesuai dalam jamuan resmi. Table manner yang dipakai oleh negara Prancis sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi tetapi tidak berlebihan agar menghormati sesama tamu yang datang. Yang kedua, apabila terdapat cemilan, jangan langsung memakannya, tetapi ambil terlebih dahulu cemilan tersebut lalu taruh di atas piring. Yang ketiga, jika ditawari roti, pecahkan sepotong dan simpan di sisi kiri piring Anda. Yang keempat, jangan pernah menggigit bagian Anda secara langsung. Yang kelima, selalu jaga tangan Anda di atas meja. Di negara lain mungkin sopan meletakkan tangan di pangkuan Anda, tetapi di Prancis, terutama saat makan malam, tangan harus selalu terlihat di atas meja. Yang keenam, selalu makan dengan pisau dan garpu. Banyak negara yang makan hanya dengan menggunakan garpu, tetapi di Prancis sendiri, Anda harus menggunakan keduanya, dengan garpu di tangan kiri dan pisau di tangan kanan. 7. Semua makanan yang Anda ambil harus dihabiskan, dan jangan pernah meminta lebih banyak porsinya. Dan yang terakhir adalah makan malam di Prancis biasanya berupa makanan pembuka, makanan utama, keju, makanan penutup, dan kopi. Aturan ini adalah etika dasar di Prancis dan akan membantu Anda bertahan dalam makan malam di Prancis, terutama di dalam restoran. Ciao amico. Bonjour. Hola a todos, Hallo, welkom op een schönen Tag. ¿cómo están? Come sta? Comment allez-vous? Orang Eropa biasanya sarapan dengan roti, biskuit, ataupun pasta yang merupakan makanan terkenal mereka. Berbicara tentang benua Eropa, di benua ini sangat terkenal dengan tea time-nya. Orang Eropa biasanya meluangkan waktunya sejenak untuk minum teh atau kopi, sambil berbincang dengan anggota keluarga atau teman. Di Eropa juga terkenal dengan banyaknya tradisi yang unik, seperti menabur garam,
melempar jeruk, melempar keju, melempar piring, dan juga melempar tas. Eropa sangat terkenal dengan fashionnya, sangat mudah untuk mix and match pakaian di sini. Maka dari itu, tak heran kalau orang Eropa sangatlah modis. Tak hanya itu, negara di Eropa sangat dipenuhi dengan karnavalnya. Hampir setiap negara memiliki tema karnaval sendiri-sendiri, seperti karnaval topeng dan juga Oktoberfest. Siapa yang tidak kenal dengan Mona Lisa? Ya, lukisan terkenal di benua Eropa. Tak hanya Mona Lisa, di Eropa juga terdapat lukisan terkenal lainnya, seperti The Scream dan lukisan zaman Renaissance. Jadi, bakmi Jawa adalah makanan khas Jawa yang sangat melegenda. Karena namanya mie, tentu bahan utamanya adalah bakminya. Ini bakminya, dan tidak lupa juga ada bumbu penyedap. Daging sapi mentah adalah bahan baku pembuatan rendang. Rendang adalah makanan khas dari Minangkabau yang terletak di Indonesia. Rendang adalah makanan terenak di dunia. Tepung terigu merupakan bahan dasar dalam pembuatan roti canai, dicampur dengan margarin, telur, gula, dan lain-lain. Nah, roti canai ini merupakan makanan khas dari Malaysia. Biasanya dinikmati dengan topping kari atau susu kental manis. Kue pangsit terbuat dari tepung yang dapat dijadikan sebagai makanan, salah satunya adalah dumpling. Dumpling berasal dari China, di mana makanan ini berisi daging cincang beserta sayuran di dalamnya. Penyajian dumpling juga beragam, bisa digoreng, juga direbus. Bakmi berasal dari daratan Cina. Salah satu varian bakmi yang lumayan populer adalah kue tiao. Kue tiao adalah mie pipih berwarna putih yang dibuat dari beras. Kue tiao dapat dimasak kuah ataupun goreng. Nah, sekarang kita mau bikin sate makanan khas Indonesia. Bahan-bahannya adalah daging, tuk sate, dan bumbu. Mango sticky rice adalah makanan yang cukup terkenal yang berasal dari Thailand. Rasa dari mango sticky rice sendiri dominannya manis. Mango sticky rice berbahan dasar beras ketan, mangga, dan krim santan manis. Ini adalah sawi putih. Sawi putih merupakan bahan dasar untuk membuat kimchi. Kimchi berasal dari Korea. Biasanya kimchi dimakan sebagai makanan pelengkap. Sushi merupakan makanan yang terbuat dari nasi yang dibentuk bersama lauk yang berupa makanan laut, daging, sayuran mentah, ataupun sudah dimasak. Sushi biasa dimakan bersama kecap asin. Sushi berasal dari Jepang. Bahan-bahan dari kebab adalah tortilla, sayur, dan daging. Kebab berasal dari Turki. Biryani adalah hidangan berupa nasi yang dimasak dengan rempah-rempah lalu ditambah dengan sayuran atau daging. Biryani berasal dari India atau Pakistan. Indonesia dan Malaysia, makanan ini biasanya ditambahkan dengan nasi jadi nasi biryani. Sushi adalah makanan Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk. Lauk yang dipakai berupa makanan laut, daging, sayuran mentah, atau yang sudah dimasak. Nasi sushi mempunyai rasa masam yang lembut karena dibumbui campuran cuka beras, garam, dan gula. Selanjutnya ada Tom Yam Goong. Tom Yam Goong merupakan sup udang yang berasal dari Thailand. Bahan utamanya yaitu udang, bumbu tom yum, serai, jahe, air, dan daun jeruk. Cara memasaknya yaitu masukkan semua bahan utama ke air mendidih dan rebus selama 30 menit. Tom Yam Goong siap dihidangkan. Pempek adalah makanan khas dari Palembang, Indonesia. Pempek sudah ada sejak abad 16 loh. Bahan utama pempek adalah daging ikan yang digiling. Pempek enak disantap dengan telur dan kuah cuko. Selanjutnya ada ramyeon. Ramyeon adalah mie instan asal Korea.
Cara masaknya sama seperti mie instan pada umumnya. Panaskan air hingga mendidih, lalu masukkan mie instan. Tunggu sampai mie matang, kemudian campurkan bumbu yang telah tersedia. Ramyeon siap dinikmati. Nah, kali ini kita mau kenalin makanan khas Cina, yaitu kue bulan. Kue bulan biasanya untuk perayaan festival musim gugur. Tapi kalau makan kue bulan jangan banyak-banyak ya, karena kalorinya sampai 1000 guys. Oke, berikutnya adalah laksa. Laksa adalah makanan berjenis mie yang ditaruh bumbu dengan kebudayaan peranakan. Adapun bahan-bahan laksa yaitu toge, irisan ikan segar, telur, tahu, dan juga disiram dengan kuah santan. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jangcangna bangun tayak karingrang, suku narang goas receh pamatuk menyuluh, ngapak mega bari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung tertentang payah bandingan mana. Sauyunan para pahiri-hiri silih pikanya kehinggis bela pati manut dadalingan dung silo kasina pria kesakuna bangsa di negara Indonesia. Kau ku hargai. Negeri Ngeri, karya Virganto. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba menjadi terlihat ngeri. Semua ini terjadi tanpa tahu siapa yang mengawali. Hilang sudah rasa damai di hatiku. Runtuh sudah semua kenyamanan di negaraku. Semua hanya karena kamu. Atau mungkin Karena aku. Oh, Indonesia. Cepat sembuhlah, bersedia kalah. Jangan lagi ada dusta di antara kita. Jangan pernah muncul lagi segala macam perkara. Mari bersama wujudkan kembali Pesona indah negeri ini. Yang telah lama hilang dan berganti dengan sebuah ideologi yang tak pasti. Untukmu, Indonesiaku. Untukmu, Indonesiaku. Untukmu, Indonesiaku. Aku rindu pada masa itu. Di mana semua belum jadi keliru, semua akan indah seperti dulu.